Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucinda Rohati, NPM 21755020. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 57, yaitu tentang provinsi dan kontingensi. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 57 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran posisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CALK agar para pengguna dapat memahami sifat waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari yang pertama yaitu kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. Yang kedua, hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain, contohnya PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Definisi dari kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Yang kedua, provinsi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Yang ketiga, liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas mengandung manfaat ekonomi. Pengakuan provinsi. Provinsi diakui jika yang pertama yaitu entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruksif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga yaitu estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat diakui. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban diestimasi tidak dapat diakui. Dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas. Setelah pertimbangan semua bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia yaitu yang pertama, besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui provinsi jika kriteria pengakuan terpenuhi. Dan yang kedua, jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Yang ketiga adalah pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Berikut ini adalah susunannya, yaitu past event, kemudian present obligation, kemudian obligating event. Obligating event itu ada dua, yaitu legal obligation dan constructive obligation. Legal obligation atau kewajiban hukum timbul dari yang pertama, suatu kontrak atau secara eksplisit atau implisit. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan, atau yang ketiga pelaksanaan produk hukum lainnya. Kemudian yang kedua, constructive obligation, yaitu kewajiban konstruktif berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Provinsi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa mendatang, yaitu penyelenggara pada masa datang. Contohnya denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa mendatang.
biaya kegiatan purna operasional, instalasi minyak atau konstelasi nuklir. Contoh berikutnya yaitu ketika terjadi kerusakan lingkungan, entitas tidak terikat untuk menanggulanginya. Akan tetapi, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa yang mengikat pada saat terbit peraturan perundang-undangan baru yang haruskan kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat entitas mengumumkan secara terbuka untuk menanggulangi kerusakan tersebut sehingga menimbulkan kewajiban konstruktif. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Berikut ini adalah susunan pengakuan provinsi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi PSAK 57, yaitu kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadi suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kontingensi aset diakui dalam PSAK 57, yaitu aset kontingensi adalah aset potensi yang timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Pengukuran. 1. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provinsi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. 2. Resiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provinsi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provinsi adalah kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Kemudian yang keempat, peristiwa masa depan, yaitu peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provinsi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Yang kelima, rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provinsi. Penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provinsi diganti oleh pihak ketiga, yaitu pengganti itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provinsi. Dalam pelaporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provinsi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya. Perubahan dan penggunaan provinsi. Provinsi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik yang paling kini, jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provinsi tersebut dibatalkan. Jika kewajiban estimasi diskontro, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Provinsi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provinsi tersebut. Kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui dengan provinsi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen secara material, mengubah yaitu ruang lingkup kegiatan usaha suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut.
Contohnya penjualan atau penghentian suatu lini usaha, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain, perubahan dalam struktur manajemen misalnya menghilangkan satu lapis manajemen dan reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas. Kewajiban konstruksi untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal dan rinci menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Provinsi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran yang langsung timbul dari restrukturisasi, yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provinsi, entitas harus mengungkapkan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, provinsi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan termasuk peningkatan jumlah pada provinsi yang ada. 3. Jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provinsi selama periode bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskontro. Entitas juga harus mengungkapkan pula uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Indikasi mengenai ketidakpastian pada saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasar perkiraan peristiwa masa depan, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian.